Salam sobat saya yang dikasih, selamat malam. Kita bertemu di channel ini. Bersyukur kita pada malam hari ini saya kedatangan teman sahabat lama yang dari 2013 sampai 2023 10 tahun Pak ya? 10 tahun. 10 tahun kita tidak ketemu, dan puji Tuhan beliau bisa berkunjung ke Surabaya. Kita akan mendengarkan cerita beliau mengenai mengapa sampai bisa melayani di pedalaman, bagaimana beliau dipanggil Tuhan untuk memenuhi panggilan Tuhan, panggilan pelayanan bagi Tuhan, dan sekarang ini sedang menjalani pelatihan discipleship dari Glodok. Jadi kita mau mendengar sekilas kesaksian atau cerita singkat dari pendeta Sodik Elius Sodik. Beliau melayani di gereja GKMI Mulia Kasih di Putus Sibau di Kapuas Hulu. Selamat malam Pak. Malam. Bisa diceritakan mungkin bagaimana awalnya dipanggil Tuhan, apa yang berkesan? Ya, kami bersyukur kepada Tuhan di mana Tuhan sudah memberikan yang terbaik untuk saya ketika pertobatan saya ketika waktu tamat SMA. Saya pada saat itu pengennya kerja atau ingin kuliah, tapi kuliahnya guru. Tapi Tuhan tidak mengizinkan saya harus masuk guru, dan akhirnya saya bersama-sama dengan teman saya diam-diam dia mendaftarkan saya untuk kuliah teologi. Dan ketika sudah menerima formulir, lalu formulir itu diantar sama orang tua saya, dan saya ditelepon, saya suruh pulang. Akhirnya saya pulang dan orang tua saya mengasih bahwa ini formulir sudah diisi, jadi kamu harus kuliah. Pada saat itu kami malah orang tua saya yang menggerakkan saya untuk pelayanan. Dan saya bersyukur saya juga punya bapak angkat, tapi sekarang sudah meninggal, bapak rohani kami, dan dia juga mendorong kami untuk kuliah. Dan akhirnya dia yang menyupport, mendorong, memotivasi, memberikan semangat untuk menerima Tuhan yang sungguh-sungguh dalam kuliah. Ketika saya semester pertama rasanya ingin lari, rasanya tidak sanggup lagi semester pertama, tapi saya melihat ada gerakan yang Tuhan jamah, yang Tuhan tolong buat saya, sehingga saya bisa melihat semester demi semester, dan akhirnya bisa selesai juga. Dan akhirnya ya saya memutuskan bahwa ini adalah panggilan Tuhan, bukan panggilan teman-teman kami, bukan panggilan bapak rohani kami, bukan panggilan orang tua saya, tapi ini memang benar-benar Tuhan yang menggerakkan saya. Saya bersyukur bisa sampai detik hari ini, itu semua karena anugerah Tuhan. Saya bisa selesai, dan akhirnya saya dikirim ke Kapuas Hulu, dan pertama kali saya masih sendiri, bujang. Tahun 2007 saya dikirim ke Kapuas Hulu, dan sebulan rasanya pengen pulang, kok begini pelayanan, rasanya ingin lari. Tapi saya berdoa dan meminta kepada Tuhan dalam pengharapan itu. Tuhan katakan, tempatmu di sini. 1 tahun saya mengalami bahwa Tuhan katakan, kamu harus tetap di sini. Setelah menjalani 1 tahun saya pulang. Ketika itu saya pulang dan saya izin, pelayanan tidak baik kalau seorang diri. Waktu itu masih bujang saya ke Kapuas Hulu, dan akhirnya saya bersyukur Tuhan memberikan tempat di mana di Tekalong, desa Tekalong ini, ya, sehingga kami boleh bersama-sama dengan istri saya pulang kembali ke Kapuas Hulu, dan kami melanjutkan pelayanan, membuka pelayanan, merintis pelayanan, dan kami bersyukur saat ini Tuhan mempercayakan 2 tempat yang harus kami kerjakan pelayanan, 2 tempat dan 2 gereja yang kami kerjakan. Itu semua karena anugerah Tuhan. Sampai detik ini saya bisa
ke Surabaya bisa ketemu dengan Pak Haryo selama beberapa tahun tidak berjumpa, itu semua karena anugerah Tuhan. Sehingga saya bersyukur karena anugerah Tuhan lah kami boleh diberi kesempatan. Menurut logika, menurut akal manusia nggak mungkin, tetapi kata Tuhan mungkin. Dan ini yang luar biasa saya dapatkan. Dan sudah sekian tahun lamanya hanya bisa berkomunikasi lewat WA, telepon, dan akhirnya Tuhan memberi kesempatan untuk kami bisa bertemu dengan Pak Haryo. Ini luar biasa, kesempatan yang menurut saya ini semua adalah anugerah Tuhan. Kalau tidak mendapatkan anugerah Tuhan, semuanya tidak akan bisa seperti ini. Dan saya bersyukur bisa mengikuti kegiatan seminar tentang global ini, bagaimana memahami tentang pemuridan, memuridkan, dan ini adalah salah satu bagian yang memang harus saya dapatkan untuk kami bekal kelak nanti di tempat pelayanan. Disitulah saya akan belajar mengembangkan diri di dalam memenangkan jiwa-jiwa. Dan kami bersyukur sudah banyak orang-orang yang menerima Tuhan, dan kami bersyukur juga Tuhan kirimkan di tempat di mana yang menurut manusia itu jauh, tetapi Tuhan katakan itu adalah dekat. Dan sampai detik ini kami selalu bersyukur sama Tuhan, dan karena anugerah Tuhan memimpin saya dan memberkati keluarga saya, dan anak-anak saya sudah sampai SMP, dan yang satu sudah SD. Itu semua karena anugerah Tuhan, karena kesempatan yang Tuhan berikan begitu luar biasa di dalam pelayanan saya. Pak Sodik masih ingat nggak momen apa yang paling berkesan sampai Pak Sodik ada momen di mana saya yakin panggilan Tuhan, saya harus tetap di sini, saya tidak boleh mundur, saya harus tetap bertahan. Momen apa? Kira-kira tahun berapa? Iya, 2009 itu saya merasakan bahwa Tuhan rasanya berat ketika 2029 bulan 9 itu rasanya berat. Saya pengen pulang pelayanan. Ya, hidup ya gimana ya, sudah berkeluarga, tapi kebutuhan rumah tangga itu untuk menghadapi istri mau melahirkan pada waktu itu. Dan saya, Tuhan, cukup enggak dengan apa yang Tuhan taruh di sini? Ketika saya melihat bahwa Tuhan katakan tempatmu di sini, dan ketika saya masih ingat waktu Pak Haryo datang ke tempat saya dan mendoakan bahwa di sini tempatnya kurang bagus, tapi di balik itu ketaatan. Ketika kita taat di dalam suatu pelayanan, pertama memang tidak mudah untuk membawa jiwa itu bahwa kamu harus serius dengan Tuhan. Itu memang tidak mudah. Berjalannya waktu, ketika saya melihat bahwa ini loh yang harus kamu perjuangkan, iman, kepercayaan kepada Tuhan, inilah yang harus kamu perjuangkan. Ya, dari situlah saya melihat, istri saya bilang kita harus bisa bertahan, dan kita harus tetap di sini, dan kita harus tetap melayani Tuhan karena Tuhan yang mengutus. Jadi disitulah saya merasa bahwa istri saya aja kuat, jadi saya harus lebih kuat. Jadi namanya sebenarnya sudah Pak Sodik sudah ada rencana untuk pulang. Ya. Ya. Tidak lagi kalau. Ya. Mungkin rekan-rekan belum tahu ya. Saya ke tempatnya Pak Sodik di Tekalong, Lebos itu tahun 2013. Ya. Tahun 2013 dan waktu itu saya masih ingat, memang semuanya masih darurat. Ya. Saya melihat bahwa tempat itu duduk jemaat itu masih dari pohon diikat kayu. Pakai kayu. Ya. Kemudian lantainya juga beralaskan tanah. Masih tanah. Pokoknya sederhana. Yang saya berkesan itu pertama kali saya di tempatnya Pak Sodik,
saya tidur, saya masih ingat Iya. disambut dengan kalajengking. Iya. Ada kalajengking ya. Ada kalajengkingnya. Karena lantainya masih lantai tanah. Pak Sodik bilang, wah biasa nih Pak, selamat datang. Itu yang sangat berkesan buat saya sekali. Dan sejak itu mungkin Pak Sodik nggak tahu ya, pada waktu itu saya merasakan saya ini apa ya? Dan sejak itu saya senang pelayanan di dalam. Kayak teman cuma harus memiliki saudara-saudara melayani di dalam. Dan saya melihat saudara-saudara di dalaman itu luar biasa dikuatkan Tuhan. Penguatan Tuhan itu luar biasa. Selain seperti yang Pak Sodik ceritakan tadi, contoh kecilnya adalah kebutuhan, kecukupan ekonomi dan sebagainya, itu juga berat, pasti berat. Apalagi sudah punya anak, sudah punya istri. Nah, saya melihat waktu itu saya ini nggak apa-apanya. Mungkin Pak Sodik belum tahu ya. Sekarang saya belum cerita. Saya merasa bahwa saya itu tidak apa-apanya. Enak dibandingkan dengan Bapak Tuhan adalah saya itu masih enak, cuma khotbah, duduk, dan ngajar gitu ya. Tapi dibandingkan dengan hamba Tuhan yang di dalam ini itu nggak ada apa-apanya. Jadi balik lagi seperti yang Pak Sodik bilang tadi, memang ketaatan sama setia apa yang sudah Tuhan percayakan dari hal yang kecil, Tuhan nanti akan memberikan tanggung jawab yang besar. Amin. Waktu Pak Sodik cerita saya ke Surabaya, itu saya sudah pikiran, oh ini ada kemajuan yang luar biasa. Karena saya ingin tahu apa ke Surabaya ini. Silakan share. Ya, ke Surabaya ini adalah semua karena tawaran dan anugerah yang Tuhan berikan untuk dibimbing, untuk menjadi seorang hamba Tuhan, perlu dibekali dan perlu penambahan semacam ya training itu sangat penting. Kayak kami di pedalaman itu, sedangkan untuk mengakses buku-buku rohani aja susah, tidak ada toko rohani di sana. Jadi puji Tuhan, dari global ini bisa mengantarkan kami untuk datang ke Surabaya untuk kami mengikuti training ya. Training global ini sangat luar biasa menurut saya, dan saya bersyukur karena segala sesuatu yang Tuhan rencanakan itu indah pada waktunya. Dari ketaatan, setiap ketaatan yang kami dapatkan, banyak hal yang mungkin kalau diceritakan tidak mungkin bisa selesai berapa jam atau berapa menit. Ada liku-liku banyak yang Tuhan percayakan, pertaruhkan di tempat di mana pelayanan itu. Jadi itu semua karena anugerah Tuhan. Semua karena anugerah Tuhan. Kalau tidak ada anugerah Tuhan, semuanya nggak akan bisa seperti yang saat ini kami dapatkan. Yang paling lebih rasakan, pengalaman yang paling berkesan berjalan bersama Tuhan, berjalan di dalam pimpinan Tuhan di Tegal sampai sekarang. Ya. Mungkin melakukan pekerjaan Tuhan itu memang tidak mudah, Pak. Apalagi membangun sebuah rumah Tuhan, merintis tidak mudah. Memenangkan jiwa-jiwa yang belum percaya kepada Tuhan itu tidak mudah. Dari satu orang menjadi satu orang lagi, menjadi satu orang itu tidak mudah. Dulu hanya beberapa orang saja, dan sekarang sudah Tuhan tambahkan. Itu semua karena anugerah Tuhan. Kami bersyukur semua yang Tuhan pertaruhkan sampai 15 tahun Tuhan tetapkan saya sudah 15 tahun tidak terasa, dan semuanya itu dinyatakan oleh Tuhan. Dan sekarang lagi merintis juga ya sebenarnya. Ya, merintis. Masih satu cabang di lagi. dalam mana? Itu masuk pedalaman lagi, Pak. Oh, masuk lagi. Masih masuk lagi. Sinyal tidak ada. Ke arah Jeko atau ke arah ini? Begimanto? Enggak, sini yang masih kecamatan kami juga. Masih Tegal. Ya, masih, tapi masuk ke dalam. Itu. Dan itu sinyal tidak ada.
Jadi kalau sudah terjun ke situ, ke pelayanan itu, ya no sinyal. Nah, tidak ada lagi. Ini pemirsa mungkin tidak tahu ya. Saya dulu diundang Pak Sodik waktu di Cilebut ya. Itu saya diceritai sama mahasiswa yang praktek. Pak, di sini tidak ada sinyal. Saya pikir guyon. Kami harus naik ke gunung kan. Iya, iya. Baru dapatkan itu pun gini-gini kan dinaik-naikkan baru dapat sinyal. Betul, Dua betul. bar baru bisa ngobrol. Iya. Saya pikir bercanda itu. Dan ternyata waktu saya ke sana memang betul. Saya ingat waktu itu dua handphone Iya, dua handphone. mati semua. Tidak ada Tidak ada sinyal. sinyal. Tidak ada sinyal. Tidak berguna semua. Jadi sekarang saya bersyukur, Pak. Kalau sekarang sinyal sudah cukup. Sekarang sinyal sudah oke, sudah IndiHome masuk, sudah 4G, sudah yang dulu 3G jadi sudah 4G, dah bagus sekali sinyal. Sampai itu bisa kuliah online. Ya bisa. Karena Ya. ada IndiHome ya. Saya bersyukur karena ya sampai istri saya juga bisa melanjutkan kembali kuliah. Sekarang bisa online di rumah. Itu semua karena anugerah Tuhan. Dari ketaatan yang dulunya mau pulang, tetapi Tuhan katakan tempatmu di sini. Tuhan kuatkan sampai Iya, bertahan ya. sampai bertahan sampai detik ini. Tapi dulu tuh padahal umpama level gitu memang nggak pengen pulang gitu. Memang sudah nggak tahan gitu. Ya, dulu sudah drop memang waktu itu. 2009 sudah drop sebenarnya, saya sudah mau pulang, tapi Tuhan Sudah mau ambil keputusan. iya sudah packing. Oh, sudah packing? Iya, sudah di packing Sudah semua. berangkat berarti. Tapi Tinggal tiket belum kan? tinggal nunggu truk. Karena kan bawa barang. Iya. Jadi mau catat truk ceritanya. Tapi Tuhan lewat malam saya berdoa, Tuhan, kalau ini menjadi rencanamu, saya akan pulang. Tapi kalau ini menjadi rencanamu Tuhan, tunjukkan jalan yang terbaik untuk kami bertahan dalam melayani Tuhan di suatu daerah yang menurut logika manusia tidak mampu, tapi Tuhan memampukan sampai detik ini. Tapi waktu itu ingat nggak? Saya akan begini di daerah yang baru gitu. Sudah punya rencana? Enggak, Udah. pokoknya pulang. Pokoknya pulang gitu. Oh berarti pulang nggak ada rencana untuk Tidak ada. depannya ngapain? Ya, pokoknya pulang di tempat istri atau di tempat saya sendiri gitu. Kalau pemikiran saya pulang dan santai menikmati apa yang tidak menjadi rencana, tapi Tuhan bilang kamu tidak boleh pulang, kamu harus di situ. Dan Tuhan pertahankan saya sampai di situ. Apa yang membuat Pak Sodik momen itu yakin bahwa saya harus bertahan? Karena ada beberapa jiwa yang datang langsung dan mengatakan, Pak, kami masih memerlukan Bapak untuk iman kami. Disitulah Belum menyediakan penggantinya juga ya. belum, memang nggak ada. Jadi seandainya itu Pak Sodik pindah, mereka pasti terlantar. Mungkin nggak tahu saya kemana gitu. Tapi ya puji Tuhan, mereka menguatkan saya, Pak, saya perlu gembala. Jadi disitulah saya tergerak dan saya semakin bangkit lagi, semangat kembali lagi, dan sampai detik ini Tuhan memberikan yang terbaik. Menurut logika manusia nggak mampu. Supaya bertahan. Iya, waktu itu. Tetapi Tuhan katakan, ini tempatmu. Ini tempat. Dan sekarang rasanya mau kemana aja cepet, mau saya ingin pulang. Cepet pulang. Jiwa masih ada di sana. Dan kami bersyukur itu semua karena anugerah Tuhan. Dari ketaatan menjadi taat. Itulah yang saya rasakan bahwa memang menurut manusia, kalau tidak taat, tidak belajar mensyukuri, mereka akan putus asa. Tapi Tuhan sekarang memberikan yang terbaik. Luar biasa. Dari sumber kekuatan dan pertolongan itu dari Tuhan sendiri Ya. yang menguatkan. Mengandalkan kekuatan sendiri pasti lewat. Gagal. Pasti waktu itu Pak Sodik pasti tinggal. Ya.
kalau mengandalkan hikmatan sama hikmat pikirannya kan sudah nggak tahan ya. Tuhan memampukan di mana luar biasa taruhkan bahwa engkau akan dijagai. Tapi setelah itu Pak Sodik, apakah ada jawaban dari Tuhan mungkin segala sesuatunya mulai dicukupkan, pelan-pelan, pertumbuhan jemaat dan sebagainya? Ya, Itu yang dirasakan. ya. Sampai detik ini ya kami bersyukur setiap apa yang menjadi pergumulan dan doa Tuhan itu atur sedemikian tepat pada waktunya, dan Tuhan tidak pernah lagi membiarkan anak-anaknya atau umatnya terlantar, tapi Tuhan tetap memimpin. Dan saya rasakan sendiri ketika apa yang menjadi pokok doa bersama-sama dengan jemaat, saya doakan anak-anak mereka, kehidupan mereka dipulihkan, diberkati. Itulah yang saya rasakan sampai detik ini, bahwa Tuhan itu memberikan caranya itu indah pada waktunya. Selalu ada sukacita ya. Selalu ada alasan untuk bersyukur ya. Bersyukur Dalam senantiasa. cara apapun. Iya, harus. Karena saya sudah mengalami sendiri bahwa berdoa intim dengan Tuhan itu tidak sekedar ketika kita diberkati. Ketika kita menghadapi segala sesuatu, baik itu problem, permasalahan, apapun harus diserahkan sama Tuhan. Dan diserahkan sama Tuhan itu enggak sekedar ini loh, tapi serahkan itu sungguh-sungguh. Kalau tidak sungguh-sungguh, kita nggak akan mengalami itu. Berarti kita memang berdoa, tetapi kita juga menjalankan tanggung jawab kita untuk mengusahakan yang terbaik dengan bersandar pada Tuhan. Luar biasa. Jadi saudara-saudara yang dikasih malam ini kita mendapatkan cerita atau kesaksian yang luar biasa dari Pendeta Sodik. Beliau pelayan Tuhan di GKMI, tepatnya di Tekalong, suatu daerah pedalaman di Kapuasulu. Kita tadi sudah mendengar bagaimana jatuh bangunnya beliau, bahkan sampai mau undur. Tapi Tuhan tetap tempatkan beliau di sana, berikan kekuatan, pemeliharaan, perlindungan sampai sekarang. Bersyukur sekarang beliau mengikuti pelatihan leadership dan discipleship. Iya. Jadi beliau akan mengembangkan gerejanya dan memang sudah berkembang Pak ya. Iya. Satu lagi yang tadi itu ya. Iya. Itu cuma juga ya. 20 kakak. Dan mungkin pasca ini nanti bisa ada baptisan juga nanti, penambahan juga lagi. Oh, itu juga ya. Puji Tuhan, luar biasa. Kita bersyukur Pak Sodik, terima kasih sangat menginspirasi kita, ceritanya, kesaksiannya, bagaimana kita harus bertahan di tengah kesesakan, problem, kesulitan apapun. Kalau kita sudah dipanggil oleh Tuhan di dalam pelayanan, di dalam bentuk apapun, bahkan mungkin dari pelayanan yang kecil, kita harus yakin bahwa Tuhan akan memberikan kekuatan buat kita, memampukan, sehingga kita tetap ikut setia melayani Tuhan, berjalan bersama Tuhan di masa-masa susah ataupun masa-masa senang. Syukur, terima kasih waktunya, dan biarlah pada malam hari ini kita bersama-sama tetap bersyukur kepada Tuhan dan kondisi kita. Mungkin beberapa di antara kita menyadari bahwa kondisi kita masih jauh lebih baik apa yang dari sudut dan pengalaman. Tapi mari kita belajar dari pengalaman beliau untuk setia mengikuti Tuhan. Bahkan dari pelayanan sekecil apapun yang Tuhan percayakan, kita tetap setia, berharap, dan hanya mengandalkan Dia. Saya ingin rindu berdoa buat Pak Sodik untuk jemaat Tekalong, dan karena itu mari kita berdoa bersama-sama untuk gereja serta jemaatnya Pak Sodik, termasuk juga rencana ke depan mengenai church planting, pengembangan gereja beliau, termasuk apa yang dapat dari training ini ya. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami ucap syukur pada malam hari ini kami boleh dipertemukan dengan hamba-Mu Bapak Sodik.
Terima kasih ya Tuhan, sudah begitu lama kami tidak ketemu, tapi pertemuan kami pada malam hari ini. Sungguh kami bersyukur di mana beliau juga berbagi cerita, bersaksi betapa besar kasih-Mu terhadap beliau. Hamba-Mu berdoa ya Tuhan, kiranya Engkau selalu senantiasa mencukupkan, menolong beliau di dalam kondisi apapun untuk tetap melayani Tuhan, setia ikut Tuhan sampai akhir. Kami berdoa secara khusus untuk jemaat beliau kembangkan di Tekalong, Kartosulu. Biarlah ya Tuhan, kiranya anugerah dan damai sejahtera-Mu senantiasa menyertai jemaat sekalian beserta dengan keluarga besar Pak Sodik, untuk makin hari makin memuliakan Tuhan, makin hari makin menjangkau banyak-banyak jiwa, memuridkan dan bahkan sampai berlipat ganda, sehingga boleh menjangkau jiwa-jiwa untuk dibawa kepada Kristus, percaya dan diselamatkan. Tuhan, terima kasih untuk pertemuan pada malam hari ini. Biarlah anugerah daripada Allah Bapa, kasih setia dari Yesus Kristus, kuasa penyertaan dari Roh Kudus beserta dengan Bapak Sodik, beserta dengan seluruh rombongan untuk kembali ke Kapuasulu dan keadaan damai sejahtera. Dan kiranya berkat dari Allah Tritunggal senantiasa menyertai beliau. Hanya di dalam nama Yesus, satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin.